Hai sahabat yang terdalam, selamat datang di podcast yang terdalam. Di sini kita akan saling berbagi rasa yang terdalam. Sekarang, duduklah yang tenang, rebahkan dirimu jika perlu. Kita akan larut bersama dalam rasa yang terdalam. Halo sahabat yang terdalam, kayak soleh-solihun. Untung nggak lah, lah jadi gitu. Ya sahabat terdalam, apa kabar? Sehat-sehat ya. Udah mulai masuk musim hujan sekarang ya. Udah ya musim hujan. Kita tag dari tadi tuh ribet banget hujan, maklum ya, studio masih alam. Ya masih bersama gue Novalizius dan Gaby yang akan menemani kalian di podcast yang terdalam. Kali ini lagunya nungguin ya mau gitu nggak sebut ya. Nah kali ini biasanya ada selisih karya, selisih bahasa, sama curhat udah pasti. Nah karena 3 episode sebelumnya lagu terkini-kinian lah ya, nggak begitu lama. Tapi yang episode awal nggak lama banget. Nah ini lagunya lebih lawas lagi. Itu dari sebuah band legenda. Ya masih ada lah ya. Masih ada. Kayaknya tapi kurang aktif apa nggak tahu juga ya. Kurang aktif lah gitu. Ya. Nah, kita akan bahas satu lagu yang lumayan lawas dan juga ada belajar satu bahasa. Sama curhat curhat apa kali ini ya. Curhatnya kayak gimana. Nah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke segmen selisih karya bencong pejat. Yuk. Udah ketebak belum lagu siapa? Gue awalnya juga nggak ketebak, pas suaranya yang khas. Kayak gitu. Ini band lawas 3 orang, tadi berempat menjadi 3. 90s ya berarti ya? 90s ya? Enggak deh. Iya. Bulan merah jambu, Nah kan, tahu deh. luruh di kotamu. Ku ayun sendiri, langkah-langkah sepi, menikmati angin menabuh daun-daun, mencari gambaranmu. Ininya modelnya memes. Sisi ruang batinku, hampa rindukan pagi, tercipta nelangsa, merenggut sukma, terwujud keinginan yang tak pernah terwujud. Aku tak bisa pindah ke raih hati. Ya ini lagu dari Club Project, judulnya Tak Bisa Pindah ke Lain Hati. Tak Bisa ke Lain Hati. Begitu lelah sudah Katon Bagaskara ya. harus menepi. Yang gue suka dari band ini dari dulu ya, liriknya sih puitis banget. Iya. Dipikirin gitu. Emangnya kalau di lirik ada dipikirin, ntar band-band lain mah banyak. Oh banyak ya? Sisi ruang batinku, hampa rindukan pagi, tercipta nelangsa, merenggut sukma, terwujud keinginan yang tak pernah terwujud. Aku tak bisa pindah ke lain hati. Ini pas buat orang-orang yang nggak bisa move on sih lagu. Yang curhatannya cocok nggak nih ntar sama jangan-jangan kita coba ya, kita lihat. Tahu, udah ngecek juga. Biasanya suka gitu tuh. Semesta. Yang ini memes ya? Memes, modelnya memes. Tak bisa ke lain hati. Ayo dia ngetik loh di foto. Gue baru merhatiin. Menggapai panas wajahmu sendiri.
puisi banget ya liriknya, ini banget. Yang tak pernah Terwujud keinginan. pindah ke lain hati, pindah ke lain hati, pindah ke lain hati, pindah ke lain hati. Ya, itu Ini tadi liriknya kelar. agak berat ya sebenarnya kenapa? ya. Ya berat gitu, berat tapi berat dan dalam apa berat gitu. Apa? Ini kayak Masuk. serius banget gitu. Itu kayak itu bulan merah jambu luruh di kotamu. Itu agak gue pikirin kenapa dia bikin bulan merah jambu kayak gitu loh. Ada yang dipikirin gitu. Terus kayak terwujud keinginan ya, kalau itu ya apa sih ya tadi sih itu yang kayak bulan merah jambu, terus tercipta nelangsa merenggut sukma. Bahasanya sastra banget gitu ya. Iya. Dalam gitu, berat. Maksudnya nggak seringan yang episode-episode kemarin, tapi mereka kan karena nyusun diksi, nyusun apa jadi dalam gitu. Kalau ini dari pemilihan kata-katanya aja udah dalam. Pengandaiannya udah ini banget gitu. Dan gue juga dari dulu pas gue dengerin SMA kalau nggak salah dengerin lagu ini, ya langsung aja tuh ya. Yang benar kata lu, bulan merah jambu tuh langsung. Iya. Bulan merah jambu. Oke, gitu loh. Iya. Menarik sih. Menikmati angin menabur daun-daun ya itu dalam ya, dia kayak Itu ngebayangin nih orang kayak nggak bisa move on gitu, Iya. nggak tahu mungkin dipisah ya. atau gimana, terus dia datang ke kotanya lagi gitu loh. Dia kan ngomong di kotamu kan, berarti kan Napak tilas gitu dia kayaknya. kan kesana, kayak mungkin pisah atau gimana, nggak bisa Pisah move atau on, kayak terus ditinggal. dia ke kotanya, ya udah tuh suasana kota apa segala macam itu ya hadir Keinget lagi, kayak, dianya keinget lagi. kayak gue nggak bisa kemana-mana deh gitu. Itu tuh dalam tuh sisi ruang batinku hampa rindukan pagi. Aduh tuh kayaknya kan sedih terus. Ini satu server lah sama lagu yang terdalamnya Peter Pan. Iya. Iya nggak? Iya, dalam banget. Nah, ada yang ngalamin? Siapa nih di antara kalian semua yang nggak bisa pindah ke lain hati? Terus di komen ya. Tag orangnya juga boleh nggak? Boleh. Asal nggak jadi CLBK ya, bahaya. Nggak apa-apa nggak kalau apa-apa juga. emang ada rasa, emang kenapa ya? Tidak Kalau ada dia- masalah dengan hal itu. Oke, kesempatan nih ada alasan. Gue disuruh tuh sama ITD. Iya, kita di sini. Disuruh ngetek lo aja lah kan, bokis banget. Beneran loh, biasanya emang tuh? selalu kejadian gitu ketika ada postingan apa, terus suruh ngetek segala macam, sampai berantem di komen. Tapi nggak apa-apa. Kesempatan. Mending diungkapin daripada dipendem. Ya nggak? Ya, Ya ntar wes. makan ati. Kita lanjut Ya, ke selisih segmen bahasa. 3, selisih bahasa. Nah, enggak. Dihitung ya, berapa kali kita ngomong nah. Oke, di segmen kali ini di selisih bahasa kita akan ngebahas satu kata yang selalu salah orang nulisnya, Gua yaitu juga ngacung. silahkan atau silakan. Pakai H, Pakai H atau tidak? Lu nulisnya pakai mesti Pakai H bau. Kalau deket-deket. Ntar dulu. Gue masih biasanya pakai H. Pakai H. Gitu. Kenapa? Silakan. Gak tahu, kayaknya kebiasaan sih. Karena kalau silakan lucu juga. Gue baru ngerti juga tuh silakan. Karena pengucapannya ya kayak udah kebawa aja silahkan tuh kayak udah Iya. ini aja. Silakan gitu kan ya. Jadi pakai H. Ternyata enggak ya. Ternyata tidak. Kalau sila itu sendiri artinya? Artinya itu dasar juga bisa macem-macem sih. Iya. Duduk sila kan salah satunya itu. Cuman di sini kata silakan itu lebih ke kayak
menyuruh atau memerintahkan, tapi halus banget gitu. Iya. Instruksi Silakan halus duduk, gitu. ya silakan duduk. Iya. Kami persilakan kepada bapak ibu. Bahasa manner gitu. Berarti persilakan juga ya, bukan persilahkan. Sebenarnya sih secara beda kayak rubah atau ubah ya, dengan penamaan satu huruf kan jadi Beda jauh banget. gitu. Nah kalau ini sih sebenarnya sih nggak begitu gitu. bikin berubah maknanya. Cuman jadi nggak ada gitu ya, nggak ada silah gitu. silah kan? tuh nggak ada gitu. Silakan tuh tidak ada, artinya silakan, artinya silakan gitu. Tuh jangan lupa guys, kalau Cuman ya walaupun tidak berpengaruh secara makna ya, alangkah baiknya ya yang baik dan menggunakan- benar. Iya gitu. Ya. Noted, oke. Yang masih salah-salah tulis, jangan lupa mulai besok pas nulis silahkan nggak ada tuh haknya. Pas ngomong juga enggak. Ya kalau ngomong sih maksudnya nggak apa-apa, silakan. Kan Kalau bawa Jojo aja. nggak apa-apa. Hah, gitu. Asal jangan ngomong habis makan pete atau jengkol. Ya. Udah ngerti ya. Terus kalau ada yang mau nanya lagi yang lain-lainnya, kata, bahasa, peribahasa, yuk kita bahas di sesi selisik bahasa. Di DM aja, di email aja, Betul. gitu ya. Kita sekarang ke sesi yang paling dinanti-nanti sejagat raya. Semesta. Anda kepedean. Semesta yang terdalam. Asik. Jagat semesta. Oke, jagat semesta. Oke, lanjut. Ya, itu nanti Jadi panjang di berikut pembahasannya. bahasa. Ya. Ya udah kita ke Curhat curhat yang ya, terdalam. curhatan yang terdalam. Kuy, Nah, aku lagi buka DM nih banyak ke banget bawah ya. ya, hanyut sama curhatan. Ih, banyak banget. Gue bingung milihnya. Ya, pilih yang satu yang paling bikin lu greget. Ya nggak, gue belum dibaca gimana. Gue berarti banyak banget. Ya udah. Oke, ini ini dia nih. random ya, random. Dari ini cewek kayaknya. Dulu cewek nggak sih? Nggak ada mukanya. Oh, namanya sih Ya, cewek. enggak deh, namanya cowok. Wah, whatever it is lah. Iya. Whatever it is. Oke, gue bacain ya. Kak, pengen curhat. Ini tuh di posisi apa sih, kayak GJ banget. GJ itu nggak jelas, Om. Oh, ini tuh di posisi, oke. Dia tuh pernah ajak nikah. Oh, cewek berarti. Nggak mungkin cowok diajak nikah. Nggak ngajak apa diajak? Dia tuh pernah ajak nikah. Ya berarti dia cowok, berarti ini cewek yang curhat. Oke. Dia tuh pernah ajak nikah, tapi dia bilang belum Belum sigap. belum siap. Belum siap. Nah. Ngajak nikah tapi belum siap. Sebentar. Emosi. Lu punya cowok ngajak lu nikah tapi belum siap. Gimana kalau berantem aja yuk? Gimana sebagai cowok lu yang nikah yuk. Tapi ya yuk, tapi kalau siap. Tabok nih. Makanya kesel aing orang kayak gini. Lanjut. Oke. Dia tuh pernah ajak nikah tapi dia bilang belum siap karena belum punya kerja juga. Aduh. Udah Modus nih kayaknya triple berarti kill cuy. Lu ngajak orang nikah tapi lu belum siap karena nggak ada kerja. Ngapain lu ajak nikah? Modus makanya gue bilang. Dia tuh cuek dan dingin banget tapi kok bisa ajak nikah. Oke. Kita nggak pernah chat sama sekali, jadi nggak pernah tahu aktivitasnya apa aja. Dia bilang iya dia bakal nikahin aku, tapi ini hubungannya nggak jelas, komitmen bukan, pacaran bukan, kayak nggak jelas gitu. Selang 2 minggu ini aku nggak pernah lihat dia bikin SW. SW itu apa ya? Bertua. Nggak pernah lihat status apa lah, status WhatsApp ya. Oh iya gitu kali ya, atau lihat SW-nya. Oh, oke. Aja orang nggak punya hati atau apa ya. Terus kalau aku VC temennya dia B aja, padahal aku mau lihat dia. Dia, hah? Lu video call sama temennya tapi ngajak pengen mau lihat dia, kenapa nggak dianya aja video call? Oh karena dia cuek. Nggak pernah diangkat kali. Oke, dia nggak ada respon sama sekali, bikin susun aja. Terus tadi aku chat temennya, nanyain lagi kenapa kok WA dia nggak aktif. Katanya dia ganti nomor udah seminggu. Walah, Gimana sih? Seminggu inilah dia gak bilang aku kak apa iya aku emang gak penting, terus dia ngajakin nikah ke aku apa kan aku jadi berharap. By the way ini anak pesantren, jadi entah solehnya kebangetan sampai hindaran yang berbau dosa, entah emang gak ada rasa ke aku, minta sarannya dong kak. Makasih udah dengerin.
semoga sehat selalu. Oke, kamu juga sehat selalu. Sama orang kayak gitu tinggalin aja, selesai. Iya. Gimana sih? Tapi cowoknya juga tega sih, ngapain sih ngajak nikah tapi kok digituin tuh? Iya, kalau misalnya dia nggak bikin status WhatsApp, ya banyak kok orang-orang yang nggak suka bikin. Gue juga. Oh mungkin dia juga. Kalau gue mau promo sesuatu doang, gua baper banget juga kali. Gitu-gitu baru gue pakai status WhatsApp. Tapi kalau terus dia ganti nomor, lu nggak tahu. Aneh juga sih. Tapi dia ngajakin nikah, tapi belum siap nggak ada kerja. Sebentar. Terus pacarannya ngapain itu? Iya. Gini deh. Dia anak pesantren, berarti nggak pacaran, tapi nggak komitmen juga. Aduh, tiba-tiba kepalaku nyun-nyun, guys. Gimana? Mendingan nggak usah diharapin dulu. Mendingan. Bukan dulu aja sih. Mending nggak usah diharapin aja. Mending nggak usah diharapin. Ntar kalau dia serius, ya udah suruh ke rumah aja lamaran gitu kan. Ya kan? Cuman gini loh, nah ini buat laki-laki ya, ini buat laki-laki. Buat laki-laki. Pertama cuy, ketika lu belum settle secara ekonomi, belum ada kerjaan yang jelas segala macam, jangan pernah sekali-sekali ngajakin nikah pasangan lu. Pikiran deh baper nungguin kan. Nungguin banget, tapi lu nggak ada aksi. Kecuali nih, lu udah berusaha lah apapun itu, mau ojek online juga nggak masalah, penting halal gitu, mau jadi kuli bangunan juga nggak apa-apa. Kita laki-laki yang dilihat itu effortnya, usaha dulu, maksimalin itu. Ya. Jangan memulai rasa yang tidak mampu kamu tuntaskan. Loh, kok kita jadi balik ke kutipan itu? Iya, kan bersama kan? Iya kan? Iya. Lu ngajakin nikah seseorang tapi lu belum siap, terus nanti alasan apa? Terus nggak ada kabar, lu cuekin, nggak kayak gitu juga. Secuek-cueknya itu adalah ngasih kabar gitu. Nah, ini buat yang curhat. Udah deh kalau kayak gitu, menurut gua nih ya, dia nggak bakal bisa, bukan nggak bakal bisa, tapi dia belum bisa menjadi imam yang baik, itu aja. Karena ya dia nggak bisa memutuskan gitu. Lu ya masih pesantren, masih sekolah, terus lu ngajak orang nikah tapi lu belum kerja, terus giliran di kontak nggak ada kabar gitu kan. Udah deh. Anda dikejar debt collector atau bagaimana? Cari lain aja. Iyalah, udah tinggalin. Atau kalau emang gini deh, kalau menurut gue ya, lu diemin, saat diem ya, sampai bukan ngetes aja, tapi bukan ngetes. Kalau ngetes kan kayak nggak asik juga, tapi pengen mau lihat ya, reaksi gimana. Kalau dia emang ngejar ya udah, kalau dia ngejar ngasih kepastian aja. Lu mau tagih kepastian. Gitu. Iya enggak. Jangan enggak yang iya enggak. Gitu. Sama sebenarnya kalau lamaran itu belum datang ke rumah, ya belum resmi banget gitu. Jadi ya kita cewek juga nggak usah terlalu gitulah ibaratnya gitu kan. Cuman kan udah berbunga-bunga duluan, Gap. Ya tapi gimana orang udah dikejar, maksudnya dikejar tanda kutip, ditanya kabar nggak jawab. Dan kalau visi ke temennya kok mukanya nggak mau nongol gitu loh. Ganti nomor kok nggak ngasih tahu, gimana sih gitu ya kan. Udah. Kayaknya dikejar debt collector sih gue bilang. Ada tunggakan motor kayaknya. Atau jangan punya yang lain, cuy, gue manasin. Jangan diikutin, nanti kamu tambah galau. Tanduknya keluar, guys. Oke, kita sudahi, nanti melebar kemana-mana dan dia makin galau. Ya udah, konklusinya gitu. Kalau dari gua sebagai cowok, ya nggak bisa dipegang sih omongannya. Karena cowok secuek-cueknya juga nggak segitunya, pasti ngasih kabar apa segala macam. Karena menurut gue juga tipe cowok yang cuek, cuman nggak berarti nggak ada kabar. Iya, nggak ada kabar. Ya yang gue nggak mau itu, yang nggak suka adalah yang kayak teleponan lama apa segala macam. Yang ya apa tuh enggak. Nah itu berarti nih cowok lu dia nggak bisa dipegang omongannya. Ya, jelas. Kok gitu kak? Ya dia belum kerja, tapi udah ngajak nikah, tapi belum siap, terus nggak ada kabar. Nomor HP ganti, nggak ngabarin dan segala macam. Ya udah nggak usah dipegang. Runutin aja deh logis-logisnya gitu kan. Karena cinta nggak selalu tentang perasaan, tapi tentang logika. Lanjut. Kalau nggak bisa tersesat. Iya betul. Kayak gini kan akhirnya jadi galau sendiri. Dianya sih asik-asik aja. Ya udah. Semoga cukup memberi insights. Dan buat yang mau curhat bisa langsung DM ke kita atau email ke podcast-yang-terdalam@gmail.com atau pentingin aja, biasanya kita buka sisi curhat. Iya, udah tahu kan Instagram kita apa? Iya, usah nggak? Yang terdalam tuh DM
komen, follow, share, love, save, banyak. Semua lakukan. Oke, kita ke segmen selanjutnya. Biasanya gue belakangan ini sering banget menggunakan jempol ke atas. Itu mati tuh kalau kena ini nih. Oh iya benar. Nggak bisa lo. Oke. Ya, segmen berikutnya. Segmen penutup. Quote atau puisi atau kutipan, ya dia ngomong. Kutipan orisinil dari yang terdalam. Ya. Ini tulisan gue udah lama nih, dari tahun ada 10 tahun kayaknya. Lagi galau-galau parah banget. Ini gue bacain ya. Di antara ufuk dan pelataran senja, di sela jejak dan napas, menyatu dalam detak dan nadi. Satu. Oh, itu untuk seseorang. Cek kepo. Iya sih, kayaknya sih gue Waktu itu. kayaknya sih. Cuman sebentar, setelah gue baca lagi, Kayaknya agak saru ya. saru Enggak sih. tentang Di antara sela jejak dan napas menyatu dalam detak dan nadi. Enggak sih. enggak. Ya tapi ya terserah lu lah. Ufuk dan senja, antara matahari terbit sama matahari tenggelam, antara perilaku sama gue bernafas gitu. Yes. Antara detak, detung, dan nadi meredar darah. Ya, Kok gue panjangin? Ya, intinya Intinya menyatu itu. gue pengen ngungkapin aja bahwa kita udah satu nih gitu. Udah menjadi satu bagian gitu. So sweet. Begitu. Terinspirasi sama quote kita atau kutipan kita atau puisi kita, Cek. Mau dilanjutin silakan. Mau dijadiin cerita, ya kan? Jual. Gitu. Iya. Ya udah segitu dulu dari kita. Jangan lupa di like, di komen, di share ke dunia biar makin banyak yang nontonin, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita @yang.terdalam, ada juga Facebook dan Twitter. Nanti selengkapnya kita tulis di deskripsi gitu. Ya, Yang pasti ini jangan lupa di subscribe dan notifikasi loncengnya dinyalain ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gua Novel dan Gua Gaby, deh. jumpa.